Oke, teman-teman. Oke, kali ini kita bakal ngebahas tentang gangguan depresif berulang. Nah, sebelumnya apa sih itu, gangguan depresif berulang? Nah, untuk gangguan depresif berulang itu, sebetulnya sama dengan gangguan depresi, namun di sini itu kategorinya termasuk berat, teman-teman, karena, dia itu sudah pernah, sebelumnya itu mengalami riwayat depresi, namun ini kambuh lagi, makanya itu berulang. Nah, untuk dasar diagnosanya itu dari anamnesis itu ada tampak murung, terus tidak mengerjakan tugas harian, ini pada skenario nafsu makan kurang, sulit tidur, sedih, bicara lambat, kurang konsentrasi, mual dan mudah lelah, eee memiliki, faktor risiko pasien tertutup dan pendiam, dan memiliki riwayat penyakit serupa tadi. Nah, ini untuk definisinya secara jelasnya adalah gangguan mood depresi merupakan penurunan mood yang mengakibatkan berkurangnya energi dan kehilangan minat serta kegembiraan. Hal tersebut berlangsung selama minimal 2 minggu. Nah, kriteria diagnosisnya menurut PPDGJ-3 di sini yang pertama ada gejala utama itu derajat ringan, sedang, dan berat. Ada afek depresif, kehilangan minat dan kegembiraan, berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan, dan gejala lainnya itu konsentrasi dan perhatian berkurang, harga diri dan kepercayaan diri kurang, gagasan tentang rasa bersalah, pandangan masa depan yang suram, pesimis, gagasan atau perbuatan membahayakan diri, tidur terganggu, dan nafsu makan berkurang. Dan di sini dibagi-bagi lagi, ada, contohnya episode depresif sedang, ini sekurang-kurangnya ada 2 dari 3 gejala utama depresi, sekurang-kurangnya 3 dari, 3 dari gejala lainnya, lama pengaruh episode minimal 2 minggu, menghadapi kesulitan nyata untuk menerus kegiatan sholat hujan dan urusan rumah tangga. Nah, untuk episode yang kini sedang itu, kriteria untuk gangguan depresi berulangnya harus dipenuhi, dan episode sekarang harus memenuhi kriteria. Sekurang-kurangnya 2 episode telah berlangsung. Oke, nah ini kriteria diagnosisnya menurut, DSM-5, ini DSM-5 itu dari, luar ya teman-teman, kalau PPDGJ tadi dari Indonesia. Kurang lebih sama, di sini. Ada 5 atau lebih gejala berikut ini selama kurang lebih 2 minggu dan adanya perubahan fungsi dari sebelumnya. Setidaknya satu dari gejala harus di antara satu afek, depresi, 2 berkurangnya minat. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ini yang kedua itu ada menimbulkan stres yang signifikan sehingga menyebabkan kendala sosial, pekerjaan, dan area yang lain yang penting. Episode tidak disebabkan oleh efek psikologikal atau penggunaan zat dan pengobatan. Nah, ini untuk, etiologinya itu yang pertama ada faktor organobiologi tadi, dari norepinefrinnya turun, dopaminnya berkurang, juga bisa faktor genetik pada kembar monozigot itu 50%, kembar dizigot itu 10-25%. Bila dalam keluarga ada yang memiliki gangguan mood, maka 15% juga akan terjadi gangguan yang serupa. Kemudian ada dari faktor psikososial itu, dari stres misalnya. Dan faktor kepribadian dan pendidikan seperti kepribadian yang obsesif, kompulsif, histrionik, ambang, distimik, dan siklotimik. Kemudian dari faktor pendidikan juga, hanya pendidikan dasar, tamatnya juga itu bisa. Nah, ini untuk fisiologi dan biokimianya mungkin teman-teman bisa dipelajari sendiri untuk lebih lanjutnya. Ini terutama pada fisiologi dan biokimia dari emosi ya teman-teman. Di sini misalnya stres itu dapat menstimulasi ya kan dari hipotalamus, di mana hipotalamus ini juga menstimulasi anterior pituitari melalui CRH corticotropic releasing hormone, dan dari anterior pituitari yang anterior itu melepaskan hormon ACTH yang mana ke kelenjar adrenal yang ada di suprarenal, dan dia juga menstimulasi dari efek-efek metabolik sehingga metaboliknya menjadi meningkat dari hormon kortisol. Seperti itu kurang lebih.
Nah, ini neurotransmitternya biogenik amin dan pertama ada norepinefrin, dopamin, serotonin. Nah, ini patogenesis dan patofisiologinya. Dari tadi faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosial itu kan dapat menimbulkan depresi. Nah, depresi ini simptom-simptomnya ada yang menurut DSM-5 ini diantaranya sebagai berikut dan juga simptom-simptom lainnya. Ini mungkin patofisiologi dari tadi secara biologi, peran neurotransmitternya. Oke, untuk tata laksana atau penata laksanaannya, ini untuk yang non farmakologi itu yang pertama ada psikoedukasi keluarga dengan memberikan pengertian. Kedua itu psikoterapi interpersonal, itu mendorong mandiri untuk melakukan kegiatan sehari-hari, menyediakan selang waktu untuk mengajar. Terus ada dukungan keluarga agar tetap didorong mandiri untuk melakukan kegiatannya. Dan ada psikoterapi suportif, yaitu mendengarkan pasien, tidak menggurui pasien, rawat inap jika ada gejala depresi berat, keinginan bunuh diri. Nah, ini tata laksana farmakologinya, ini resepnya bisa dilihat. Ada obatnya di sini yang utama adalah golongan trisiklik, golongan SSRI, golongan SNRI, dan golongan monoamin anhidrase. Ya, mungkin sini untuk epidemiologinya itu 1,6 sampai 3,1 kali lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan dengan pria dengan insiden yang besar di Amerika dan Eropa Barat. Penderita depresi di Indonesia diperkirakan 2,5 sampai 9 juta dari 210 juta jiwa penduduk. Pada saat pubertas, risiko untuk depresi meningkat 2 sampai 4 kali lipat dengan 20% insiden pada usia 18 tahun. Nah, hanya 9% penderita depresi meminum obat. Nah, untuk prognosanya, kuat vitam dan kuat fungsionalnya itu ATBO 6. Artinya masih baik. Nah, ini untuk daftar pustakanya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Apabila teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung isi aja langsung di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel ini supaya lebih semangat lagi upload video-video selanjutnya. Bye-bye.